Allah. Ya Allah. Oh. Tak praktek orang gitu. Wa an la yadunna idyanuhu bitaharrum ala ghairil wajhi syar'i. Bila-bila ada orang itu Allahu Akbar, jadi takbiratul ihram plus takbiratul rukuk jadi tak sah. Atau Allahu Akbar, jadi karena terlampau cepat dia nak dapatkan apa? Ruko, akhirnya dia takbiratul ihramnya itu baru. Atau takbiratul ihram plus takbiratul intikal dia gabung menjadi satu. Dibilang begitu juga, imam harus tidak takut ketika menunggu waktunya tak keluar. Kalau dia tunggu waktunya keluar, dia tak ya tunggu. Setelah segini kenapa Anda terlambat? Bisyarti alla yatula intidhar wala yumayyiza baina dakhili. Dan dia tidak boleh membezakan antara orang-orang yang masuk walau limulazamati sholat, walaupun wallah ini subhanallah ya, ini alang ini terlambat. Setiap beribadah ini terlambat, tak boleh. Kalau alang masuk dia tunggu, kalau zaman yang tak pernah sholat jamaah dia tak tunggu, tak boleh macam itu. Au ilmin au sholahin au masyikhah, syekh alang, tak boleh macam itu. Wa nahwiha bal yusawwi bainan intidharihim wa an yakuna intidharuhu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, bukan untuk uang atau untuk apa. Fa in mayyaza bainahum aw intadara la lillah kuriha makruh. Jadi wa inda tawafuri hadani syartain wa ghairihi minasyurut, al intidhar itu menunggu di dalam rukuk dan tasyahudil akhir, hukumnya sunnah. Wa yukrahu an yantadhira fi ghairihi maqatan li adamil faedah. Tak ada faedahnya. La tudrakul jamaah wa la tudrakul rakaah. Wala yantadhira fir ruku'i tsani minal kusuf, dan dia tidak menunggu di dalam rukuk tsani minal kusuf. Memang karena rukuk tsani kan salat kusuf kan Allahu Akbar waladhdallin amin, terus rukuk sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi. Memang rukuknya 2 kali, qiyamnya 2 kali. Orang dapat di rukuk yang kedua, bukan rukuk yang pertama. Tak boleh. Kenapa? Karena rukuk yang kedua dan qiyam yang kedua itu laisa qiyamu fardin, bal qiyamu sunnah. Karena itu Anda boleh sholat seperti sholat subuh biasa, atau rukuk dan qiyamnya 2 kali. Maknanya qiyam yang kedua dan rukuk yang kedua itu hukumnya sunnah, bukan qiyam dan rukuk wajib. Selama dia bukan qiyam dan rukuk wajib, idrakur rukuk antani la yu'tabaru fihi wa la yu'addi fihi idrakur rakaah. Wala yantadiru fir ruku'i tsani minal kusuf wa yusannu. Sudah selesai. Setelah masalah ini selesai, sekarang musannif akan yatakallam di masalah sholatil mu'adah. Sholatil apa? Mu'adah. Apa itu konsep sholatul mu'adah? Sholatul mu'adah adalah mengulangi sholat fardu yang pertama. Jadi bila-bila Anda ini sholat fardu dengan musad zaman, hanya 1 orang jamaah, imam dan makmum saja. Kemudian setelah setengah jam ada jamaah berjumlah 30 orang. Maknanya sholat fardu ini yang kedua jelas lebih afdol daripada yang pertama. Anda disunahkan untuk mengulangi yang kedua. Atau yang pertama Anda sholat munfarid, kemudian Anda tengok ustaz zaman pun juga nak sholat, akhirnya Anda mengulangi sholat fardu Anda dengan orang yang munfarid lain agar sholatnya itu berjamaah. Maknanya sholat yang kedua mempunyai mizah, mempunyai spesial daripada sholat yang pertama. Ketika itu disunahkan untuk mengulang. Itulah yang namanya sholatul mu'adah, dan itu hanya boleh di sholat fardu atau sholat nafil yang tusra fihil jamaah. So, tengok wadihah sholatul mu'adah. Wa yusannu i'adatul fardi ay al maktubah walau jum'ah. Di sini sahibul kitab i'adah hanya untuk fardu. Akan tetapi Ibn Hajar di syarah dikatakan aus naflan yusra'u fihil jamaah.
Wa yusannu i'adatul fardhi, harus biniyatil fardhi. Harus biniyatil fardhi. Dan disunahkan seseorang itu untuk mengulangi sholat fardunya, tapi niatnya harus fardu, walaupun sholat yang kedua itu bukan fardu, tapi sholatnya sunnah. Karena itu kan yusannu, disunahkan untuk mengulangi sholat fardu. Maknanya sholat fardu yang kedua itu hukumnya tidak wajib tapi sunnah, tapi niatnya harus fardu. Kenapa? Karena bentuknya seperti fardu. Al-fardus suri dibilang. Dan ini mempunyai syarat yang berbeza daripada sholat-sholat yang lain, sholat fardu yang lain. Di antaranya harus sholat berjamaah, min awalihi ila akhirihi. Kenapa? Kalau tidak sholat berjamaah tak ada guna. Yang pertama munfarid, yang kedua munfarid, apa gunanya? Sama kan? Yang kedua harus mempunyai spesial daripada yang pertama. Yang pertama munfarid, yang kedua jamaah. Oke. Yang pertama jamaahnya sedikit, yang kedua jamaahnya banyak. Yang pertama jamaahnya sedikit, yang kedua munfarid. Apa gunanya? Tak ada guna kan? Untuk apa? Diulangi. Wa yusannu i'adatul fardhi biniyatil fardhi. So al-maktubah walau jum'ah biniyatil fardhi ay as-suri. Hanya surah. Bentuknya saja seperti fardu. Wa illa fahiya fil haqiqah nafal. Memang dia kan yusannu kan. Salat yang kedua ini fil haqiqah dia bukan fardu akan tetapi nafal. Ma'amun faridin, munfaridin maknanya diulangi dengan orang lain yang munfarid agar menjadi jamaah, tapi diulangi dalam keadaan munfarid tak boleh. Ini ma'amun faridin, ma'a itu kan ma'iyah kan, bukan munfaridan tapi munfarid. Maknanya Anda mengulangi jamaah itu bersama orang lain yang sendirian. Kalau Anda plus orang lain sendirian namanya jamaah. Intak Yusuf ibarat supaya Anda mendekat dengan murid-murid Anda diulangi dalam keadaan munfarid, bukan seperti itu, tak sah itu. Karena syaratnya sholat mu'adah itu harus jamaah. Makna harus jamaah ini mesti jamaah, bukan harus boleh, mesti jamaah. Au jama'atin wa in kana qad shallaha ma'aha, atau Anda mengulangi sholat kedua dengan jamaah, walaupun sholat yang pertama Anda juga sholat dengan jamaah, tapi harus sholat yang kedua lebih daripada jamaah yang pertama. Yang pertama jamaah imamnya fasik, yang kedua imamnya soleh. Nah, kan ada ada spesial kan, disunahkan untuk ulang. Wa fardul ula. Tapi yang dihitung fardu sholat yang pertama, sholat yang kedua dihitung sunnah. Di dalam mazhabul qadim salah satunya ya terpulang Allah yang pilih. Kenapa lah farduhul ula? Maknanya farduhul ula itu kalau yang pertama itu sah, yang kedua itu juga sah. Tapi kalau yang pertama ini tak sah, yang kedua juga tak sah. Karena yang namanya mu'adah itu mengulangi itu harus yang pertama sah. Kalau mengulangi tapi yang pertama tidak sah, mengulangi apa? Wong Anda belum sholat kok. Nah Anda ulangi. Berarti maknanya saya sudah takyah qodho lagi. Tak bisa. Karena yang kedua itu sunnah. Ini tak sah. Yang kedua sunnah. Sunnah tidak bisa untuk menampal wajib. Yang wajib. Anda kena sholat yang ketiga kalinya. Maaf teman-teman ya. Emang macam tuh. Oke, tengok. Wa innama tusannu di syarah. Wa innama tusannu bi syurutin qaumuha fardhon aw naflan tushra'u fihi al-jamaah walau witran inda Ibn Hajar dibilang walaupun witir boleh. Tapi syaratnya yang boleh diulangi fardu atau naflan tushra'u fihi al-jamaah. Wa an takuna mu'addatan la mahdiyah. Harus salatnya itu adaan bukan
qadaan wa qaulul ula sahihah. Dan harus sholat yang pertama itu sahihah wa in lam tugni anil qada kata yamumin li fardin la li faqitit tahuren. Dan harus sah walaupun harus diqadha. Seperti orang yang tayamum karena sejuk, itu sholatnya sah tapi nanti kena diqadha, bukan untuk faqidut tahuren. Itla yajuzu tanafuluhu. Karena faqidut tahuren ini Anda nak ulangi apa? Faqidut tahuren. Kemudian Anda nak ulangi lagi faqidut tahuren pula. Faqidut tahuren ini tidak boleh sholat sunnah. Tidak boleh sholat sunnah. Wa an la tazida li ada ala marrah. Nak diulangi 10 kali. Tak boleh. Ulangi saja cuma sekali. Oh, yang pertama sholat dengan Fatih. Kemudian tengok Ustadz Zaman dengan kawannya 5 orang. Tengok lagi Ustadz Alang dengan muridnya 20 orang. Kemudian tengok lagi dengan itu 50 orang terus. Nah, diulangi nak berapa kali? Sekali saja diulangi. Di atas itu tak boleh. Wa an yanwiya bihal fardiyah alama marra wa an taqa'u jama'atan ini. Harus taqa'u jama'atan min awwaliha ila akhiriha indar ramli. Sholatul mu'adah wajib berjamaah. Ada beberapa sholat itu wajib berjamaah. Ada 4 kalau tak silap. Ini satunya. Sholat yang wajib berjamaah. Apa yang kedua? Jumat. Apa yang ketiga? Iden utusan mufidil jamaah. Apa yang wajib berjamaah? Tak ada. Utusan mufidil jamaah. Soal jamaah itu sunnah. Tak. Juga. Coba tengok. Wal jamaah fil jum'ah fardu ain fi tarawih tri ramadan wa idi wa kusufin wastisqa'in. Sunnah. Apa? Majmu'ah jam'ut takdim bil matar. Wajib fihi jamaah. Jam'ut takdim bil matar wajib fihi jamaah. Apa yang keempat? Mandurah jamaah. Nadar berjamaah. 4 sholat ini wajib sholat berjamaah. Tapi indah Ibn Hajar takfifihi rakaat. 1 rakaat berjamaah cukup. Karena rakaat kedua, ketiga, keempat hanya pengulangan untuk pertama saja. Sama kan? Rakaat kedua sama dengan pertama kan? Ketiga sama dengan pertama, keempat sama dengan pertama. Dibilang wa an yaqa'u minha fil waqti rakaatun fa aktsar. Harus 1 rakaat itu di dalam waktu. Wa an yanwiyal imam al imamah. Ini wajib fiha an yanwil imam al-imamah wa an yakuna fiha sawabu jamaah. Maknanya harus ada sawabul jamaah. Maknanya kalau dia melakukan makruh min makruhatil jamaah seperti imamnya fasik atau mubtadi al-fadhi kullu ya. Imamnya fasik, saya nak sudah imam dengan fatih, yang kedua nak imam dengan orang-orang fasik, itu yang imam gai itu. Imam gai jamaahnya ada 100, dengan fatih jamaahnya hanya 10, tak ya. Karena dengan gai ini jamaatuhu apa? Makruhah. Tufawid fadilatal jamaah. Jadi wa antu ada ma'an man yara jawazal i'adah. Harus imamnya itu diantara orang yang mengatakan sholatul mu'adah itu jaiz. Beberapa madhab mengatakan sholatul mu'adah itu tak boleh, jangan i'adah dengan itu. Falau kanal imam syafi'iyan wal ma'mum hanafiyan lam tasih. Kenapa? Karena Hanafi tidak meyakini wujubul i'adah. Li'annal ma'mum la yara jawazal i'adah fa ka'annal imam munfarid bil aks. Karena makmum Hanafi tidak berpendapat mu'addah itu boleh. Maknanya imam seperti munfarid. Ketika mu'addah itu munfarid, tak sah. Karena syaratnya i'adah antakuna fi jamaah. Wa an lakuna sholatu syiddatul khauf, sholatul khauf au syiddatihi li annal mubtila lil hajah. Wa an la takuna i'adatuhu lil khuruj minal khilaf wa illa nudiba qada'uha walau munfarid. Wala yundabu i'adatul janazah, dan tidak disunnahkan i'adatul janazah. Begitu pula al-mandurah wa nafl wa ghairiha. Hanya maktubah dan hanya maktubah, satunya apa? An-nafl alladzi tushra'u fiha
janazah tak. Ayo, faslun, jadi baca. Faslun a'dzarul jum'ah wal jama'ah al-mataru in bala thawbahu wa lam yajid kinnan wal maradu alladhi yashukku kama syaqqatih wa tamridu man la Muta'ahidala lah. wa isyraful qarib 'ala al-maut aw ya'nasu bih wa mithluhu zawjah was-sihru wal mamluk was-sadiqu wal ustadu wal mu'tiqu wal 'atiq wal khawfu 'ala nafsihi aw 'irdihi aw malihi wa mulazamatu gharimihi wa huwa mu'sir. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun a'dzarul jum'ah wal jamaah. Sekarang kita akan berbicara tentang a'dzarul jum'ah wal jamaah. Makna a'dzar jum'ah wal jamaah adalah udzur-udzur yang menjadikan sholat Jumat itu tidak wajib. Apa hukumnya tidak wajib? Ya wallahu a'lam. Yang pentingnya tidak wajib, ya mungkin sunnah, mungkin mubah, mungkin mubah, mungkin yang penting dia tidak wajib. Itu namanya al-jaiz bimaknal am. Kemudian udzur yang menjadikan jamaah itu bukan fardul kifayah. Apa udzur yang pertama? Al-matar in balla thawbahu wa lam yajid kinnan. Kalau ada hujan, yang mana tidak harus hujan yang deras, yang kencang tak, akan tetapi cukup hujan itu membuat bajunya itu basah. Balla thawbahu. Dan yang mana dia tidak mendapatkan kinnan. Kinnan itu apa ya? Teduhan. Teduhan. Jadi kalau Anda anak ke masjid macam ini nih. Anda kan kalau ke masjid dari rumah saya ke masjid Sungai Cincin, Anda kan bisa lewat macam ini kan? Apa namanya ini? Bumbung-bumbung atap-atap. Sekiranya hujan tidak akan mengenai Anda. Kalau Anda wajat takinan atau Anda sekarang ada apa namanya? Payung, sudah tidak menjadi makruh lagi, tidak menjadi udzur lagi. Al-matar in balla thawbuhu. Matar sekiranya hujan itu membasahi baju. Dibilang wasalji wal bardi lailan au naharon. Wasalji wal barad, bukan barad. Salj. Salj itu es atau barad itu embun. Apa namanya itu? Yang kecil-kecil itu. Ada kan sebesar macam ini kan? Ada yang salju. Tak pernah alami ya. Lain di Urdun pernah tahu. Bila hujan itu es macam ini. Macam batu. Itu salj. Ada lagi yang barat itu yang macam lembut. Tapi sama kalau kena baju basah tetap. Kalau yang besar itu sakit. Sakit basah pula. Kalau hujan kan memang air dia. Memang air. Wal matar in balla thawbahu wa lam yajid kinnan. Dan dia tidak mendapatkan apa? Kin yamshi fihi. Ya, kin yamshi fihi macam ini namanya kin tuh. Sekiranya Anda berjalan di bawah kin ini, hujan itu tak akan kena Anda, tak akan kena baju. Wal marad alladhi yashukku kama syaqqatihi. Begitu pula kalau Anda sakit. Yang mana tidak semua sakit itu yang dia itu berat seperti masyaqqahnya balso. Kan Anda nak ke masjid, baju Anda basah, susah kan? Akhirnya membuat Anda itu macam berat lah, maknanya tak selesa lah Anda ke masjid, baju Anda basah. Begitu pula sakit, yang mana sakit itu menyebabkan Anda tak selesa, macam tak selesanya baju basah. Ya ini masyaqqatil matar al mubilli lithaub. Dibilang apa tolak ukur marad ini? Alladzi yudhibul khusyuk. Sekiranya kalau Anda sakit, Anda ke masjid dalam keadaan sakit, Anda tak khusyuk. Saya tak tahu khusyuk itu macam mana. Orang-orang sudah tak ada yang khusyuk sekarang ini. Subhanallah ya, sudah akhir-akhir zaman.
Berbeda dengan marot yang yasir, mungkin apa itu kakinya sakit sikit, apa itu yang di sini kalau ada, Cangkem. hah? Cangkem. Waktu saya cakapnya cantang ini terus apa? Ada panu yang ada yang putih-putih sini itu apa namanya ini? Mana? Panau. Saya sakit apa panau? Maknanya saya tidak wajib untuk sholat berjamaah. Nah, memang itu sakit, akan tetapi bukan sakit yang terus. Sekiranya kalau ada sakit itu Anda tak boleh khusyuk, nah, macam itu. Wa tamridu man la muta'ahidalah. Tamrid itu nurs, Nursing. hah? Nursing perawatan. Ada yang sakit. Oh, Karim sakit, saya nak rawat, saya nak rawat Karim. Yang mana Karim itu orang tak suka dengan Karim. Jadi tak ada orang nak rawat, saya lah yang rawat lagi. Siapa lagi yang nak rawat? Kalau bukan saya. Akhirnya Anda tidak, kalau ada sholat berjamaah, hukumnya untuk Anda bukan fardu kifayah. Tamridu man la muta'ahidalah. Perawatan merawat orang yang tidak mempunyai perawat. Wa tamridu man la muta'ahidalah. Walau ghairu qaribin, walaupun tak ada hubungan saya dengan Karim itu, Bas. Ya, kasihan saja muka-muka macam ini, macam tak ada yang merawat, saya rawat lah, tak apa. Walaupun ada yang merawat, tapi yang merawat itu busy, beli obat lah, kerja lah, ini. Akhirnya banyak waktu Karim ini ditinggalkan, tak ada yang merawat, saya yang jaga lah, biar tak mati Karim ini, biar dia berumur panjang. Au isyraful qarib alal maut, supervising, isyraf. Jadi orang sudah nak mati, kita tunggu dia. Ada kerja orang menunggui orang mati. Tak pernah tengok ya. Dulu ada di Semarang orang macam itu. Jadi kerjanya hanya kalau ada orang mati dia datang. Karena orang nak mati berbahaya, Suf. Setan akan kacau. Ada orang mati teriak-teriak, Anda tak pernah ya tengok orang sudah nak mati. Beberapa orang dikatakan itu kalau sudah nak mati, dia macam teriak-teriak, bentur sana, bentur sini. Wih, gila sudah macam. Biasanya kayak amal-amalnya apa namanya? Sihir-sihir, nak mati susah, itu namanya isyraful qarib alal maut. Jadi dia hanya supervising, maknanya qarib ini agar dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketika dia buat macam itu, dia tidak wajib untuk sholat, bukan sholat jamaah, bukan fardu kifayah. Isyraful qarib alal maut. Wa in lam ya'nas bihi, walaupun dia tak suka, cuma saya nak usrif saja dengan. Kalau qarib ini kerabat. Isyraful qarib alal maut. Au ya'nasu bihi. Atau bukan qarib, tapi kalau ada orang itu, orang sakit ini senang macam Karim, nak mati Karim, insyaallah umur panjang Karim. Nak mati gitu. Kalau saya di sana Karim ini tenang. Padahal ada yang israf, ada saudara-saudaranya, cuma ada Habib Ali ini hati saya tenang. Ketika itu hukum sholat berjamaah untuk saya bukan fardu kifayah. Kenapa? Karena saya isyraf walau ghairul qarib alal maut. Akan tetapi ya'nas bihi, ya'nas itu senang. Wa mithlul qarib az-zaujah, istri. Seperti kerabat apa? Istri bukan kerabat kita kan? Bukan, kalau istri itu kerabat kita tak boleh menikahi istri. Istri itu orang asing, tak tahu siapa-siapa, ada wanita kita ambil ke rumah. Memang macam itu kan? Dia bukan kerabat kita. Wasihir, ipar, saudara, adik beradik istri. Wal mamluk, hamba sahaya kita. Wasodik, kawan. Wal ustad kita. Mu'tik wal atik, yang memerdekakan atau hamba yang sudah kita memerdekakan. Kalau kita merawat orang-orang semacam ini, merawat ustadz kita, merawat murid kita, sekiranya mereka senang kalau kita ada di sana, maka sholat jamaah hukumnya sudah bukan
Fardu kifayah lagi. Wal khauf ala nafsihi au irdihi au malihi. Begitu pula kalau Anda sholat berjamaah, akan tetapi sholat berjamaah Anda itu membuat Anda takut atas nyawa Anda. Oh, di situ ada gangster, setiap ada yang kesana akan tumbuk dia, akan lempang lah, minta duit atau apa. Dia tak wajib sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia takut atas nyawanya. Kalau saya sholat berjamaah, Habib, saya boleh mati. Atau irdihi ini kehormatannya. Saya tak apa-apa, tapi nanti ada gangster masuk rumah saya, anak saya perempuan, istri saya, kehormatan saya, betul apa tidak? Kehormatan saya. Mereka akan berbuat lucah cakapnya ya, berbuat lucah dengan anak-anak perempuan saya. Saya tak boleh sholat berjamaah, saya kena jaga mereka. Au malihi, atau harta tak apa, istri saya masya Allah dia jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Dia pelatih jiu-jitsu, Habib. Tak apa. Tapi kalau ada saya pergi, dia pergi pula, orang akan curi uang saya. Atau bukan uang, ikhtisos. Ikhtisos itu sesuatu yang bukan uang tapi mempunyai faedah, macam baju. Saya punya banyak baju, tanah baju. Kemarin saya tengok di situ, di Greenwood ada yang jual tanah baja berkualiti tinggi, dijual soal tanah baja itu. Saya punya tanah baja 10, Habib. Ini Karim kalau tengok dia akan curi semua ini. Saya ke masjid, Karim sudah tengok dari ini Habib ke masjid, saya nak curi tanah baja dia. Walaupun dia bukan harta, dia tanah baja itu najis. Dia najis, dia tidak boleh dijual, boleh dinakluriat saja. Kalau Anda lagi ingin tahu, tengok saya punya video muamalah. Saya jelaskan apa perbedaan mal dan ikhtisos. Dibilang aw ikhtisosihi wa in qalla bal wa in kana li ghairihi, bukan punya saya, Habib, punya Karim, saya jaga hartanya Karim. Kalau saya sholat berjamaah, hartanya Karim akan dicuri Syafiq, Habib. Kasihan Karim, mukanya macam itu, Habib. Kalau harta pula dicuri oleh Syafiq, saya tak tahu jadi muka macam mana lagi gitu. Kasihan saya jaga. Wa in kana li ghairihi wa in lam yalzam. Saya tak ada apa-apa. Saya tak wajib untuk menjaga harta Karim. Cuma kasihanlah, harta orang akan hilang. Better saya tak sholat, saya di sini saya jaga harta kawan saya. Dibilang wa min dzalika khaufuhu ala nahwi khubzin fit tanur. Khubzin, yakni orang masak roti tampal. Tahu apa? Oven itu. Oven. Karena kan butuh 30 menit untuk matang kan. Dia sholat Jumat 40 menit. Kalau saya tinggal sholat Jumat ini akan hangus. Tapi dia sengaja buat macam itu agar dia tak wajib sholat Jumat. Memang dia tak wajib sholat Jumat, walaupun dia tahu kalau dia buat itu dia tak akan boleh sholat Jumat. Tapi dia dosa buat macam itu. Dia dosa buat. Tapi kalau memang kerja dia lain apa? Kalau memang dia kerja memang tak wajib macam itu. Tapi ada orang yang saya nak sholat Jumat, terus macam mana saya nak Allahu Akbar, ada yang pertama dia bakar roti. Dia bakar roti. Ada fakih ya. Wa in alima halawatihi annahu la yandaj illa ba'da fawti Jum'ah. Dia tahu ketika dia tengok ini akan 3 jam baru matang dan Jumat 2 jam lagi. Kalau saya tunggu sampai apa? Sampai selesai. Tak sholat. Saya tak boleh dapat sholat. Tapi kalau saya sholat ini akan hangus. Malam yaksud bihi isqatoha. Kalau dia bermaksud untuk meninggalkan Jumat karena ini, tak boleh menurut Sahibul Syarah. Lakin fin nihayah katuhfah lau khasyiyata lafuhu saqatat anhu. Walaupun dia sengaja buat macam itu dan dia takut untuk hangus, Jumat sudah tak wajib. Kenapa? Karena kalau dia sholat Jumat itu akan hangus, hartanya dia akan syariat hormat harta. Jelas lihur apa namanya linahyi an idha'atil mal. Karena syariat melarang untuk
menghabiskan apa, membuang-buang harta, membuang-buang harta. Wa mulazamatu gharimihi wa huwa muksir. Jadi Alang punya hutang ke Karim. Berapa? 10.000 ringgit. Setiap Karim ini menagih ke Alang, mana hutang Anda? Saya tak ada uang, saya muksir, saya lagi sedang tak ada uang. Maka Karim mempunyai hak untuk mulazamah. Mulazamah itu mengikuti kemanapun Alang pergi. Mengekori Alang. Kenapa? Karena Alang ini muksir, tapi dia tidak bisa membuktikan dia itu muksir. Berbeza kalau dia punya bukti kalau dia muksir, Anda tidak boleh untuk mengekori Alang. Kalau Alang tidak bisa membuktikan dia muksir, Anda boleh ekori. Untuk mengekori itu, sholat Jumat macam mana? Sholat apa? Sholat Jumat dan sholat berjamaah macam mana? Kalau saya sholat berjamaah, saya tidak boleh mengekori Alang. Kalau Alang tak saya ekori, dia tak akan bayar hutang. Saya mengekori Alang biar dia risih, dia boleh bayar hutang saya. Ketika itu Anda tidak wajib sholat berjamaah dan tidak wajib sholat Jumat untuk mengekori Alang ini. Bikhilafil musir bima alaihi. Tapi kalau Alang itu orang kaya tapi dia tak nak bayar hutang, Anda tidak boleh mengekori. Call polis. Berbeza kalau dia anak muksir, apa bukti muksir? Tak ada. Kalau Alang sudah membuktikan dia muksir, Anda tidak boleh mengekori. Kalau Anda mengekori, Anda boleh call polis. Ini tak ada kejel nih kali ini. Kenapa dia mengekori saya? Gila, saya kucing kah? Dia jadi ekor saya. Warajai afwi uqubatin alaihi. Atau kalau ada orang bunuh seseorang nak dikisas, akhirnya pembunuh ini bersembunyi dulu, tunggu keadaan calm down. Oh, hari ini dibunuh, masih panas kan? Tunggulah sebulan dulu, sembunyi dulu, sebulan sudah calm down, baru dia nampak, saya minta maaf. Macam itu. Subhanallah, jangan tengok orang dalam keadaan marah. Biarkan orang itu calm down dulu. Wa raja'i afwi uqubatin alaihi. Walau ala buktin au bimalin. Walaupun lama, walaupun ini mustahil, tapi adalah potensi kecil dia akan memaafkan saya. Atau dia sekarang kalau saya tampak ke dia akan tangkap saya, dia akan kisah saya. Tapi kalau saya sikit bersembunyi 1 bulan, nanti mungkin setelah dia tenang, karena dia bukan orang kaya, dia akan terima dia. Dia akan terima dia. Belum? Lamu telakon bal muddatan yaskunu fiha adatu ghadabil mustahiq. yakni waktu di mana ghadabil mustahiq ini apa? Yaskun, tenang. Subhanallah kan, marah senang itu kan arot kan. Dia tak mungkin senang terus, dia tak mungkin marah terus. Ketika marah ini sudah apa namanya? Tenang, baru dia menampakkan diri. Bikhilafi ma la yarjul afu, ada beberapa ukubah yang tidak mungkin dimaafkan, seperti ukubah berzina. Oh, nanti kalau berzina mungkin yang saya zina itu akan memaafkan saya. Nah, memaafkan tidak memaafkan tak ada guna. Surbi khomer tak ada. Maknanya kalau ada orang cari anta karena zina, sholat berjamaah tidak menjadi udzur. Anda tetap kena sholat berjamaah. Jadi sudah dosa zina, dosa meninggalkan jamaah pula ada ini. Jamaah pula. Wah, ya, ada beberapa ukubah itu yang balul afwi, ada beberapa ukubah layak balul afwi. Seperti membunuh itu yang balul afwi. Karena mencuri tak. Karena itu hak Allah. Mencuri itu yang balul afwi itu uangnya, kotaknya tak. Kotaknya tak.
Karena ada semacam hakun am di situ. Karena kalau ada pencuri, orang itu apa? Takut. Orang itu apa? Takut. Jadi, atau sudah confirm sudah, walaupun saya sembunyi, keluarga yang saya bunuh itu tak akan memaafkan. Anda kena sholat berjamaah. Wa mudafa'atul hadas ma'a sa'atil waqt, atau Anda menahan hadas. Anda menahan apa? Hadas. Jadi saya tak tahu, habis makan durian di 24 kemarin perut saya sakit. Ini kalau saya di kamar mandi di tandas setengah jam tak settle ini. Macam mana? Julukannya jamban pula dia. Terus apa? Itu akhirnya sudah. Daripada saya berberak di masjid, betul saya apa namanya? Di rumah. Mudafa'atul hadas, yakni menahan kencing hadas. Harus ma'asiatil waqt. Waktunya masih panjang. Kalau waktunya tidak panjang, Anda kena sholat walau munfaridan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti lepas. Habis waktu malah nanti Anda qadha. Lebih baik sholat dengan keadaan makruh daripada dalam keadaan haram. Karena sholat dalam keadaan menahan kencing ataupun berak ma'al hadas makruh. Tapi lebih baik daripada mengeluarkan sholat daripada waktunya. Wafak dulu silaikin, tidak mendapatkan pakaian yang layak. Wah, anak saya Habib, saya tak pakai apa-apa, hanya pakai celana macam ini, celana sepak bola itu sama tak pantas lah. Saya ini chef, guru Habib, saya kena pakaian yang layak. Kalau tidak ada pakaian yang layak untuk dia tidak wajib keluar ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat di rumah. Wa ghalabatin naum, mengantuk, sangat mengantuk, nanti betul saya sujud, saya tak bangun-bangun Habib. Tak pernah tengok ada orang macam itu. Semua sudah bangun dia sujud terus. Orang dikira mati, ya Allah mati. Ada apa ini? Ada apa? Tertidur ternyata dia. Kita mati. Wasyiddatur rih billail, ketika malam hari anginnya kencang. Ada kan dulu tuh di Malaysia angin kencang sangat sampai apa namanya? Pokok-pokok tumbang semua. Ketika angin kencang pada malam hari, begitu pula siang. Au ba'da tulu'il fajr ila tulu'i syams dunan nahar. Kalau syiddatur rih bin nahar tak apa-apa. Syiddatur rih bilail, sampai terbitnya matahari. Kalau ada angin yang sangat kencang tidak wajib sholat berjamaah. Wa syiddatul ju'i wal atash, terlampau lapar dan haus, ma'ahuduri to'am, dan to'amnya itu ada. Bukan saya lapar, saya haus, tapi tak ada apa-apa, sholat berjamaah sekarang. Kalau makanannya ada, makan dahulu tak apa-apa. Kalau dengan makan jamaah itu terlewat, tak apa-apa. Karena Anda kesana pun Anda tak akan khusyuk. Bukan sampai kenyang, tapi sampai Anda tidak terfikir dengan makanan lagi. Dibilang asyaba'us syar'i sulus li ta'amihi, sulus li syarabihi, sulus li nafasihi. Itu asyaba'us syar'i, kenyang syariat, kenyang yang islami. Kenyang yang islami ada kan? Saya nak berpacaran islami Habib. Ada orang ini semua nak islami semua. Ada kenyang islami sekarang. Ada kenyang islami. Sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, sulusun li nafasihi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Sampai syar'i, kecuali laban, kecuali susu. Kalau susu kenyang pun tak apa-apa, karena cuma tinggal minum saja. Berbeza kalau nasi lemak, makan dulu lama, jangan makan banyak, makan sedikit saja. Sekiranya sudah tak lapar sangat, pergi sholat berjamaah. Dibilang syiddatul ju'i wal atash bihadrati ma'kulin aw masyrubin yashtaquhu aw qaruba uduruhu. Sudah lapar dan haus, makanan sudah siap, kejam lagi siap.
au bu'din ma'at isa'il waqt, atau masih lama siapnya akan tetapi waktu sholat masih panjang. Sekiranya kalau saya tunggu sejam lagi tak apalah, ini sedang masak, ini sedang sangat baunya sampai di sini sampai ke otak-otak baunya. Saya tunggu saja sekejap, masih 3 jam lagi waktu sholat, tapi ini sudah wallah cacing di perut saya sudah berteriak, ini sudah tak kuat saya sudah, nanti daripada dia Inam cakap bola dolin, lapar, baiknya saya tunggu saja. Wasyiddatul rihi bil laili wasyiddatul ju'i wal atash wasyiddatil bardi wal wahli, terlampau dingin. Anda tak pernah tahu ya terlampau dingin macam apa. Tengok di Jordan 12 di bawah 0, di Ardrum di Turki 35 derajat di bawah 0. Sampai kawan-kawan saya katanya, kami tak ya Habib beli peti sejuk. Kami kalau nak simpan daging kami letak di depan jendela gitu. Di depan jendela tak akan rusak. Tak akan rusak. Ada di sebuah tempat itu musim panasnya 10 derajat Celcius. Itu musim summernya. Wahal itu apa ya, yang itu loh. Wahal. Kalau dibilang tanah liat, apa yang lumpur itu wahal namanya. Habis hujan selesai itu kan lumpur semua kan. Dulu saya pernah di Jordan setelah salju, kawan saya nak apa namanya, saya nak pergi Jumatan, jangan pergi Jumat, ini wahalnya banyak, memang tak ada apa, ada usul, memang tak ada salju, tak ada hujan, tapi efek daripada salju masih ada. Salju kan akan menumpuk kan, dia kan menumpuk nanti jadi air, setelah jadi air tanah menjadi lumpur. Dia tak percaya dengan saya, sudah saya katakan syiddatul wahal daripada udur min a'dalil jamaah. Dia pergi baru 10 langkah kakinya terjerembab di lumpur sampai segini. Nah, kan saya bilang segaf tuh wali, jangan cakap. Saya sudah cakap jangan pergi kan Anda. Macam ini sekarang semua kena lumpur. Sekarang Anda tak jadi Jumat basuh baju pula, saya bilang. Nah, itu basuh baju pula. So, tengok bi'an lam ya'man ma'ahut talwis awis zalak. Sekiranya kalau ada lumpur itu dia takut untuk kotor dan tergelincir. Itu tergelincir, kotor tergelincir, sudah masuk kakinya segini dia jatuh pula. Malu kan? So, wa kathratu salajin aw bardin bil ardi bihaisu yashukul masyi 'alaiha. Banyak di itu banyak apa namanya? Banyak salju, ada susah untuk. Tak pernah ya Anda ya, dulu saya pernah, tahun pertama saya di Jordan, saljunya terlampau tebal sampai kira-kira ada 2 meter salju itu. Anda nak berjalan macam mana? Susah. Wal harru dhuhran, begitu pula wal har dhuhran. Kalau panas dalam waktu zuhur juga utur min a'dalil jamaah. Ini adalah menurut Ibn Hajar, menurut Romli mutlakon walau Jum'ah. Jum'ah kalau har juga min a'dalil Jum'ah. Ibn Hajar lah, Jum'ah bukan udur, karena di dalam Jum'ah disunahkan pergi awal tadkir. Kalau disunahkan pergi awal, kenapa Anda pergi siang? Kalau Anda pergi siang tanggung sendiri akibatnya, panas pun Anda kena pergi. Wasafarur rufqah, Anda bepergian dengan rufqah dengan 10 orang. Kalau Anda sholat berjamaah, rufqah Anda akan tinggalkan kita sama-sama bepergian. Oh, saya nak sholat berjamaah dulu, Habib jangan, waktu sudah tinggal sedikit. Saya tetap pergi berjamaah, akhirnya kalian tinggal saya. Ketika itu sholat berjamaah hukumnya bagi saya sudah bukan fardu kifayah lagi, macam kalau kita bepergian di bis, saya nak berjamaah dulu, jangan nanti saja. Tak berjamaah, sudah berjamaah, bisnya kan bahasakan tinggal Anda. Wa aklu muntinin nayyik, Anda memakan sesuatu yang muntin, baunya tak sedap. Nayyik itu yang mentah, macam onion, apa yang putih-putih itu, bawang putih. Baunya kan macam misik kan itu kan.
apa ada di Indonesia namanya jengkol. Tahu jengkol? Jering. Hah? Sini jering. Jering ya, jering, jengkol, masya Allah, baunya misi kasturi itu. Anda makan itu 1 kilo makan mentah-mentah wow. Saya punya kawan suka makan onion yang besar-besar itu, macam apple. Allah. Tapi kalau sudah makan itu Arab, jangan dekat-dekat saya, jangan dekat-dekat saya. Itu bau macam bau jahanam. Bau macam bau jahanam. Muntinin naye, macam mana Anda diam? Walad dolim, samping-samping ada apa? Jatuh pingsan semua macam mana? Inlam tumkin izalatuhu, dan tidak mungkin untuk hilang. Kalau mungkin dihilangi dengan sikat gigi, sebab setelah makan Pepsodent 1 tuh saya buat semua untuk sikat gigi, tak apa. Kalau mungkin izalatuhu tak apa-apa. Dibilang saya tanah hadir Jumat. Terus macam mana saya nak makan 1 kilo apa? Onion. Kalau Anda makan itu untuk iskotul Jum'ah, Anda tidak iskot Jum'ah, Anda tetap wajib hadir Jumat, tapi jauh-jauh dari orang, jauh-jauh dari orang. Begitu pula bukan hanya makan sesuatu yang muntin karya, kan tetapi badannya mungkin ada yang bau apa? Bau ketiaknya. Apa? Bau kerbau. Bau. Iyalah kalau nak ke masjid pakai dulu deodoran atau mandi dulu lah. Itu sudah banyak sekarang murah-murah, Rexona apalagi itu. Deodoran murah-murah sikit lah, pakai sikit. Janganlah buat orang-orang di samping itu terganggu dengan Anda. Nanti ayatnya walad dolib, bukan amin mereka bau. Wa aklu muntinin nayi, muntin yang nayi. Tapi kalau muntin tapi dia tak nayi, bukan yang mentah. Nayi itu mentah. Macam onion tapi sudah digoreng. Itu kan mudah untuk apa? Mudah untuk dihilangkan. In lam tumkinhu izalatuhu. Kalau tidak mungkin untuk bila-bila orang saya macam ingin sangat, tak tahu durian mungkin sama ya. Karena durian itu tak semua orang apa? Tahan. Walad dolim. Gitu aja itu dia bersendawa. Orang-orang macam ini. Wa taktiru suku fil aswaq. Taktir, jadi kalau Anda nak ke masjid, Anda melewati pasar kan ada bumbungnya. Bumbungnya itu lubang-lubang. Ketika hujan apa? Tembus. Ketika hujan bocor. Lah, suku fil aswaq itu biasanya dia kotor dan najis. Dan Anda kalau lewat masjid, Anda lewat situ, baju Anda kotor, tengok taktirul ma, menetesnya air daripada suku fil aswaq, daripada bumbungnya pasar allati fi tariqihi ila mahalil jamaah, yang mana pasar itu di tengah-tengah antara rumahnya dan tempat berjamaah. Wala tariqalahu siwahu wa in lam takun thawbahu, dan dia tidak jalan lagi, hanya itu jalannya, walaupun tidak membuat bajunya basah tapi membuat bajunya kotor. Kenapa? Li ghalabatin najasah wal qadar fiha, karena biasanya bumbungnya pasar itu kotor dan najis. Dibilang wa minal a'dari aidan nahu zalzalah, gempa bumi, siman mufrid, terlampau gemuk, obesitas. Cakapnya karena kan obesitas kan, obesitas terlampau gemuk, macam pesumo. Wa amala yajid qaidan. Sudah, Anda boleh baca-baca sendiri ini. Faslun. Kira? Faslun syartu sihhatil qudwah an la ya'lamu butlana shalah imamihi bihadathin aw ghairi, wa an la ya'taqida butlanaha ka mujtahidaini ikhtalafa fil qiblah aw ina'ain aw thawbain wa ka hanafiyyin alimahu. Syafi'i ini dengan Hanafi macam ada problem dia. Waka Hanafiyin, tak pernah cakap waka Malikiyin. Waka Hanafiyin, tidak ya kan, waka Hanafiyin ada problem gitu.
Madhab Maliki pun tak ada juga menurut. Tak tahu ada dengan cakap macam itu, mungkin sama saja mereka. Kita tak pernah tahu pula. Faslun syartu sihhatil qudwah. Syarat sahnya jamaah. Qudwah ini jamaah. Syartu sihhatil qudwah an la ya'lama butlana sholati imamihi. Makmum tidak meyakini, tidak tahu secara confirm. Dia tidak tahu, dia tidak yakin bahwasanya sholat imamnya itu batal. Yakin. Contohnya imamnya tidak menutup aurat. Dia yakin depannya imam tidak menutup aurat. Dia tidak boleh menjadi makmumnya imam tersebut. Sudah tahu bangun kencing, tidak wudu, kemudian langsung sholat. Itu kan batalnya sholatnya imam itu confirm. Ada lagi yang tak confirm tapi dia yakini itu. Wa an la ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Dia yakin imamnya itu tidak sah sholatnya, maka dia tidak wajib untuk menjadi makmum terhadap dia tidak sah menjadi imam. Dia tidak sah menjadi makmum untuk imam tersebut. Dibilang mimma tufiqa ala butlani sholat ka kufrin wa kasfi Allah. Sudah jelas dia itu Nasrani, Hindu, menjadi imam sholat tidak boleh, atau kasfi aurah, bogel menjadi imam. Sholatnya sudah jelas tidak sah. Wa an la ya'taqida butlanaha. Dia tidak yakin, dia tidak mengetahui tapi dia meyakini seperti mujtahidaini ikhtalafa fil qiblah. Dua orang bepergian, alang dan zaman. Zaman ijtihad kiblahnya ke sana, alang ke sana. Jelas, zaman ketika dia meyakini kiblatnya ke sana, dia harus meyakini alang ini sholatnya batal, tak benar. Begitu pula sebaliknya. Sekarang imamnya zaman, makmumnya alang. Imamnya ke sana, makmumnya ke sana. Tidak sah. Walaupun dia tidak tahu secara 100%, akan tetapi dia meyakini. Atau ikhtalafa fil qiblati atau ada dua baldi, satunya mutanajis, satunya suci. Alang cakap ini yang suci, ini cakap ini yang suci. Zaman meyakini bahwasanya alang pakai mutanajis, alang meyakini zaman pakai mutanajis. Dua-duanya tidak boleh sholat berjamaah dengan mengimami satu sama lain. Kalau tak berjamaah ikut orang lain. Kenapa? Karena Anda berdua ini meyakini sholat salah satu daripada Anda itu batil, walaupun tidak confirm 100%. Wa an la ya'taqida butlanaha ka mujtahidaini ikhtalafa fil qiblah au ina'aini, atau dua baldi, au thawbaini, dua baju, satunya ada najisnya, satunya tak. Yang mana? Zaman pakai yang ini, alang pakai yang ini. Dua-duanya tidak boleh sholat berjamaah dengan mengimami satu sama lain. Anda sholat berjamaah dengan Karim tak apa-apa. Wadah. Wa ka Hanafiyin alimahu taraka fardhon. Begitu pula Anda tidak boleh untuk menjadi makmumnya Hanafi yang mana Anda mengetahui Hanafi itu meninggalkan rukun. Kenapa? Li anal ibrah bi i'tiqadil makmum boleh sampai i'tiqadil imam. Dibilang kal basmalati wal i'tidan. Waqala Ibn Hajar malam yakun amiron, selama Hanafi ini bukan prince. Kalau prince jadi imam Anda tak ikut, boleh jadi pasal nanti, boleh jadi pasal. Tak apalah, sholat nanti qadha. Fatasihu inda khaufil fitnah, sholatnya sah inda khaufil fitnah, tak yah qadha. Wa khalafahu Ramli wa ghairuhu. Ramli tak boleh. Mungkin dia sholat saja pura-pura sholat biar tidak ada fitnah nanti. Tapi wajib qadha. Hah? Wallahu alam, kelihatannya indah Romli wajib qadha, indah Ibn Hajar tak. Au akhalla bi syartin katanya. Atau dia melakukan semua fardu, tapi syaratnya sholat dia tak buat imam ini. Ka'anla misa zaujatahu wa lam yatawaddo. Biasa, karena menurut Imam Abu Hanifah, aula mastumun nisa bukan menyentuh tapi berjima. Subhanallah, apa namanya? Dulu saya seronok ya mazhab Hanafi ini. Masalah wudu tidak menyentuh perempuan. Iya, di dalam masalah wudu iya, di dalam masalah lain pernah Anda. Dalam mazhab Hanafi tak ada jamak,
Anda kena sholat di dalam waktu. Kalau Anda bepergian, ma'as-salamat sudah. Setiap waktu sholat Anda kena berhenti. Kita Syafi'iyah sudah jamak qasar pula kita. Sudah jamak qasar pula. Fala yasihu iktida'u Syafi'i bihi naidin i'tibaron bi aqidatil ma'mum. Intabi hadhihi qaidah mu'tamadah. Al mu'tamad al ibrah bi aqidatil ma'mum wa laysa al ibrah bi aqidatil imam. Walakin fi qaul dhaif al ibrah bi aqidatil imam. Dulu ada satu orang mashul khufain. Ada beberapa orang bukan mashul khufain tapi mashul jawrabain. Mengusap jawrab. Apa jawrab itu? Stocking ya. Orang Indonesia cakapnya kaos kaki. Kaos kaki. Itu tak sah. Indah Syafi'iyah tak sah. Tapi imamnya mashul jawrabain. Habib Zain ditanyai ketika itu, macam mana kalau imamnya mashul jawrabain? So, apakah kita secara Syafi'iyah boleh sholat di belakangnya? Boleh. Alal qaul bi annal ibrah bi aqidatil imam. Karena ada beberapa madhab mengatakan bahwasanya mashul jawrabain itu sah, khilafan di Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah imamnya tak sah. Alal mu'tamad sholat di belakang orang yang mashul jawrabain tak sah. Akan tetapi alal qaul bi annal ibrah bi aqidatil imam sah-sah saja. Waqat afta bi hadis tersebut. Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha kamuqimin tayammama. Begitu pula seorang makmum tidak boleh untuk meyakini sholatnya imam itu wajib diqadha. Seperti apa? Muqimin tayammam. Apa itu mukim? Hah? Ada istilah khos di dalam bab tayammum. Mukim adalah man tayammama fi mahallin yaghlibu fihi wujudal ma. Itu namanya apa? Mukim. Bukan urusannya dengan masafah, tapi urusannya dengan orang yang bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Itu namanya apa? Mukim. Orang yang biasa bertayamum di tempat yang adanya air, maka sholatnya wajib diqadha. Ketika sholatnya wajib diqadha, dia tidak boleh menjadi imam kecuali makmumnya sama. Kecuali makmumnya sama, makmumnya sama bisa lagi. Dibilang li adamil i'tidad bi sholatihi min haitsu wujubi qadha'iha. Karena sholatnya macam tak sah karena dia wajib qadha. Maka selama dia wajib qadha, maka dia macam as-sholatul fasidah, macam sholatul fasidah. Wa in sahhat li hurmatil waqt. Sahnya hanya untuk hurmatul waqt. Hadza in alimal ma'mum bi halihi qabla shalah wa in nasiya wa illa sahhat khalaf. Bilang ini kalau makmum tahu, kalau makmum tak tahu, kalau dia wajib qadha tak apa-apa, sholatnya sah dan dia tidak wajib qadha makmumnya. Amma man la qadha alaihi fatasih shalah khalfahu wa in kana mutaji'an qalidan. Kalau dia tidak wajib qadha maka dia boleh menjadi imam walaupun dia duduk atau berbaring. Sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Harus qiyam qaim khalfal qaim, qaid khalfal qaid. Kalau berbeza bentuknya, sholatnya sah tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Karena di sini sehatil qudwah. Cukup untuk sahnya qudwah sama sholatnya. Tapi untuk mendapat pahala berjamaah bisa lagi urusannya itu. Sesuatu yang disyaratkan lebih daripada cuma sah. Wa an la yakuna ma'muman wala mashkukan fihi. Nanti saya ta'akud lagi apakah kalau dia itu mukim tayammam, boleh tak dia menjadi imam untuk orang mukim tayammum. Nanti akan saya ta'akud insyaallah. Wa an la yakuna ma'muman wala mashkukan fiha. Ya, imam itu tidak menjadi makmum. Jadi imamnya zaman, makmumnya alang. Kemudian karim makmum dengan alang.
Itu tak boleh macam itu. Atau masyhur, ada dua orang sholat, saya tak tahu mana imam mana makmum. Ternyata alang dan zaman ini sholatnya bukan infirad, maknanya imam dan makmum akan tetapi di sampingnya bukan di belakangnya. Ketika Karim nak lihat, siapa makmum siapa? Imam, tak tahu. Dibilang, aw wala maskukan fi kaunihi imaman wa makmuman. Falau ra'a rajulaini yusalliyani wa taraddada fi ayyihimal imam la yasih iktida'uhu bi wahidin minhuma. Kalau dia tengok dua laki-laki dan tak tahu mana yang imam mana yang makmum, tak boleh untuk menjadi imam. Wala ummiyan, tidak boleh seorang imam itu ummi. Makna ummi itu apa? Wa huwa man la yusinu harfan minal Fatihah. Ummi adalah orang yang tidak bisa untuk melafadzkan satu huruf daripada Al-Fatihah. Kecuali makmumnya juga sama-sama ummi. Al-ummi fil harfil ma'juz anhu la badalahu. Jadi yang boleh jadi imamnya ummi, makmumnya juga ummi, harus sama hurufnya. Oh, makmumnya tak bisa ro, silatal mustaqim, sama. Imamnya tak bisa ro, makmumnya juga tak bisa ro. Walaupun imam, coba tengok, walaupun imam merubah ro lam, makmum merubah ro ghain, tak apa-apa. Tolak ukur fil harfil ma'juzi anhu la badalahu. Tapi kalau harfil ma'juz anhu berbeza, badalnya sama, tak sah. Imam tak boleh lam, imam tak boleh ro, makmum tak boleh po, tapi dua-duanya mengganti dengan ghain. Contohnya, tak boleh. Huruf badalnya sama, tapi huruf ma'juz anhu berbeza. Coba tengok. Illa idza qtada bi mithlihi fil harfil ma'juzi anhu wa in ikhtalafa badalan. Walaupun badalnya itu berbeza. Ka'an ajaza ay al imam wal makmum anir ra wa abdalahul imam ghainan wal makmum laman. Bi khilafi ajiz an ra bi ajiz an sin. Tak boleh. Imamnya tak bisa ra, makmumnya tak bisa sin. Wa ini tafaqqa fil badal. Walaupun sama-sama mengganti dengan huruf yang sama. Li ihsani ahadihima ma la yusinuhul akhar. Wa illa idza kanal ibdar kira. Wa minal ummi arad yudghimu fi ghairi mahalli. Dan di antara ummi adalah al arad. Apa itu arad? Yang mengidghamkan di selain tempatnya. Ihdinas siratal muttaqim. Dia memasukkan sin ke ta, itu namanya arad. Wa idghamu ahadihima fil akhar. Wa alfaq yubdilu harfan bi akhar kama yaqra'u ghairil maghdubi bi ain al-muhmalah. Ghairil maghdub, bukan ghairil maghdub, tapi ghairil maghdub. Itu namanya alfaq. Yang mana yang lebih parah? Dibilang fakullu arati al-faq wal aks. Arad lebih teruk daripada al-faq. Jadi arad dan al-faq adalah misdaq min masodikil ummi, min masodikil ummi. Dan apa itu ummi? Orang yang tidak bisa melafadzkan salah satu huruf daripada huruf Al-Fatihah. Dulu ketika kita ikhtibar minhaj, salah satu soal dari Syekh Ba'udon itu semua disuruh membaca Al-Fatihah di depannya. Ada yang membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau mah lim. Lim. Ada saja orang-orang gitu. Illa idza qtada bi mislihi wa an la yaqtadiyar rajul bil mar'ah. Wadah. Tidak boleh seorang wanita itu menjadi imam untuk laki-laki. Yang boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Apa itu namanya? Pondan dengan
laki-laki, sebaliknya tak boleh. Pondan dengan pondan tak boleh. Pondan dengan perempuan tak boleh. Perempuan dengan pondan boleh. Perempuan dengan perempuan boleh. Walau sholla khalfahu, aywa. Kemudian zaman di masjid tengok orang sholat, zaman langsung menjadi makmum. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, perempuan, ternyata bukan laki-laki. Walau sholla khalfahu fatabayyana kufruh, ternyata imamnya itu bukan muslim, akan tetapi Petri. Loh, kenapa Petri sholat? Ya, saya nak coba-coba saja. Saya boleh sholat apa tak? Dulu saya muslim, kemudian saya menjadi Petri. Saya masih nak coba, saya ini boleh sholat apa tak? Zaman sholat di belakangnya. Fatabayyana kufruhu au junumuhu, ternyata orang gila. Au kaunuhu imra'atan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata dia itu apa? Perempuan. Au makmuman, ternyata itu adalah makmum untuk imam yang di depan. Imamnya di depan, kenapa ada di sini? Nampak sah-sah saja. Saya kemarin berada dengan Habib Ali Bagir, syaratnya untuk sah berjamaah harus satu masjid, imamnya di paling ujung, saya di paling ujung, tak apa-apa. Kenapa Anda sholat dengan saya? Saya kira Anda imam, salah Anda bukan salah saya. Anda mestinya sholat dengan di depan. Fatabayyana kaunuhu makmuman au ummiyan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ternyata dia pelat ummi. Ada dia ulang sholatnya tak sah. Kenapa? Karena ada unsur taksir makmum. Karena hal-hal semacam ini dohir. Kenapa Anda nak berimam dengan orang yang tidak tahu itu siapa? Anda kena cari tahu siapa ini. Kalau Anda tak tahu, jangan, ya itu resiko. Anda kena tanggung resiko. La in bana muhdisan au junuban. Tidak kalau imamnya itu ternyata tidak mempunyai wudu atau junub. Kenapa? Karena hal itu tidak bisa Anda cari. Anda tahu dari mana orang itu tak punya wudu. Ada tanda kan tak punya wudu? Ada tanda kan junub? Tak ada tanda. Junub tak punya wudu itu tak ada tanda. Kalau Anda tidak tahu orang itu junub atau tak punya wudu, itu bukan salah Anda, bukan taksir Anda. Au alaihi najasatun khafiyah au dhahirah. Atau imamnya itu mempunyai najis, ada wudu, masya Allah semua suci, tapi di dalam bajunya ada najasah. Yang mana najasah itu? Khafiyah, dhahirah atau dhahirah. Apa itu tolak ukur khafiyah atau dhahirah? Kalau dhahirah itu ada kok tolak ukurnya itu. Wahiyal lati lau ta'ammala hal makmum ra'aha. Najasah dhahirah itu adalah yang kalau makmum itu ya ta'ammal, ditengok dengan seksama, ada berak kucing di situ. Contohnya. Kalau makmum itu ta'ammal, dia melihat dengan seksama, dia tengok itu ada najasah, maka tampak najasah itu kata najasah dhahirah. Kalau imam itu setelah sholat ternyata makmum sadar ada najasah khafiyah atau dhahirah, dia tidak wajib qadha. Yang khafiyah ini mu'tamad, yang dhahirah tak mu'tamad. Dibilang alama fit tahqiq. Kata-kata alama itu ya dulu ala tadarri. Maknanya ini tak benar lah, saya tak setuju dengan itu. Alal mu'tamad najasah khafiyah lam yu'id, najasah dhahirah yu'id. Karena ketika najasah dhahirah ada unsur taksir daripada makmum. Kalau najasah khafiyah tak ada unsur taksir. Au qaiman li raqatin zaidah. Atau imam itu berdiri untuk rakaat zaidah, untuk rakaat yang kelima. Makmum ikuti. Apakah wajib nanti makmum itu mengganti? Tak wajib. Karena makmum tidak tahu. Jadi makmum ini rakaat zaidah atau tidak rakaat zaidah tidak mengetahui, itu bukan daripada taksirul makmum. Makmum kan cuma ketika lihat, oh siapa ini? Oh Ustaz Azmi, Tuan Azmi, masya Allah, khalas, Allahu Akbar.
Ternyata itu adalah rakaat zaidah. Apakah sholatnya sah? Sah, karena dia tidak tahu rakaat ini rakaat yang keberapa. Dia cuma tahu Tuan Azmi sudah berdiri, ya sholatnya masih ada. Tak ada kan sama juga rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sama saja kan, kelima pun juga sama. Walau nasiyah hadatsahu summa tadzakarahu ada. Kalau dia sholat, dia lupa dia dalam keadaan hadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tadi saya sudah kentut, tadi saya sudah berak. Tak boleh. Ada. Dia wajib untuk menggantinya. Kenapa? Li'annal ibrah fil ibadat bima fi nafsil amr wa dhalil mukallaf. Walaupun Anda kira Anda dalam keadaan suci, tapi realitinya Anda dalam keadaan hadas, tidak bisa. Anda wajib untuk mengontrol, karena ibrah di dalam tolak ukur di dalam ibadah ada dua, fi dzonil mukallaf wa ma fi nafsil amr. Walaupun dzonil mukallaf benar, tapi fi nafsil amr tak benar, sholat Anda tak sah. Dzonil fi dzonil mukallaf, Anda dalam keadaan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sadar Anda dalam keadaan hadas, Anda kena ada. Dibilang karena lupa Anda itu nau'u taksirin. Kalau Anda perhatian dengan sholat, Anda tidak akan lupa. Sampai sini ada yang tanya? Mau ada Habib. Iya. Semayang salat asar dan salat subuh. Kan selepas subuh tak ada solat lagi. Oke. Itu asar. Jadi mau ada di mana? Tak apa-apa. Karena yang tidak boleh sholat setelah sholat subuh itu hanya malahu sababun mutaakhir ala malahu sababun. Mu'adah tidak masuk di dua hal itu, dua sholat itu. Muruahnya apa ya? Hah? Marwah, namanya marwah. Ya, dibilang Indonesia secakap marwah, maka cakap marwah kan. Marwah itu kehormatan. Harga diri itu marwah sekarang ini kan. Kalau Anda pakai ini, marwah Anda sebagai Tolib ele punya marwah, sob. Contohnya lo ya, penuntut ilmu tak boleh berpacaran atau tak boleh pakai pakaian yang tak pantas. Ada kan celana yang apa? Sobek-sobek itu kan. Koyak-koyak. Tolib ele boleh kan pakai itu? Tak boleh lah. Kenapa? Karena pakai hal semacam itu menghilangkan muru'ah penuntut ilmu, kehormatan diri itu namanya muru'ah. Sekarang sudah menjadi bahasa di Indonesia dipakai itu, menghilangkan marwahnya. Sama itu muru'ah itu. Ikut keadaan orang. Itu keadaan orang. Karena muru'ah Malaysia tak sama dengan muru'ah Indonesia, muru'ah Thailand tak sama. Terpulang kepada orang. Ada tuh guru biasanya pakai baju, pakai ini, pakai rida, tiba-tiba hanya pakai apa namanya kaos macam ini saja keluar, muruahnya hilang kan? Muruahnya hilang, itulah yang namanya muruah. Itu bukan dosa, itu, tapi harga dirinya hilang. Ditimbang rendah oleh masyarakat. Itu dia. Itu namanya muruah. Dia tidak dosa. Yani pakai baju macam ini keluar, pakai celana macam ini tak dosa, tapi menghilangkan muruah untuk penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Tanya lagi? Kalau tidak ada kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.